saya Alia Safira dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan hasil uji coba kentang terhadap larutan air. Yang kedua, air ditambah 30 gram gula, dan yang ketiga, air ditambah 100 gram gula. Tujuan saya di sini adalah untuk mengetahui pengaruh larutan gula terhadap massa kentang. Yang kedua, mengetahui peristiwa apa yang terjadi dalam percobaan tersebut. Lalu yang ketiga, mengetahui organel apa yang berperan dalam transport membran. Langsung aja yuk, kita mulai. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu penggaris, pisau, sendok, lalu timbangan, botol, dan gelas ukur. Bahan yang dibutuhkan yaitu kentang, air, dan gula. Lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kupas kulit kentang, lalu cuci kentang. Potong kentang sebanyak 3 potong menggunakan pisau dengan ketebalan 0,5 cm dan lebar 6 cm. Timbang kentang yang sudah dipotong menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Lalu, siapkan botol yang sudah dipotong. Beri label pada masing-masing botol. Botol A berisi air 440 ml. Botol B berisi air ditambah gula 30 gram. Lalu botol C berisi air ditambah gula 100 gram. Selanjutnya, masukkan kentang ke dalam botol yang sudah disiapkan. Lalu diamkan selama 24 jam. Kita lanjut ke hasil percobaan. Percobaan yang pertama yaitu kentang gelas A, yaitu berisi larutan air. Pada hari pertama, kentang sebelum dimasukkan ke dalam larutan air bermassa 18 gram, lalu lebarnya 6 cm dan ketebalannya 0,5 cm. Di hari kedua, ternyata kentang bermassa sama, yaitu 18 gram dan ukurannya juga sama. Di hari ketiga, kentang mengalami penurunan massa, yaitu 14 gram, tetapi ukurannya masih sama. Lanjut ke hasil kentang gelas B, yaitu air ditambah gula 30 gram. Pada hari pertama, sebelum dimasukkan ke dalam larutan gula, kentang bermassa 18 gram dengan lebar 6 cm, lalu ketebalannya 0,5 cm. Di hari kedua, kentang mengalami penurunan massa yaitu 16 gram, tapi ukurannya masih sama, yaitu 6 cm dengan ketebalan 0,5 cm. Di hari ketiga, kentang mengalami penurunan massa yaitu 13 gram, tetapi ukurannya masih sama. Lanjut ke kentang gelas C, yaitu air ditambah gula 100 gram. Di hari pertama sebelum kentang dimasukkan ke dalam larutan gula, kentang bermassa 14 gram dengan ukuran ketebalan 0,5 cm dan lebar 6 cm. Di hari kedua, kentang mengalami penurunan massa yaitu 10 gram, tetapi ukuran kentang masih sama. Lalu, di hari ketiga, kentang juga mengalami penurunan massa yaitu seberat 7 gram. Lalu ukurannya mengalami penurunan juga, yaitu lebarnya 5 cm dan ketebalannya masih sama, 0,5 cm. Berikut adalah tabel hasil percobaan hari pertama. Tekanan hidrostatis pada gelas A mencapai 600 Pascal. Lalu tekanan hidrostatis yang gelas B yaitu 663 Pascal. Lalu tekanan hidrostatis gelas C yaitu
734,5 Pascal. Lalu di hari kedua, tekanan hidrostatis gelas A masih tetap, yaitu 600 Pascal. Tekanan hidrostatis gelas B mengalami penurunan, yaitu 357 Pascal. Lalu tekanan hidrostatis gelas C mengalami penurunan juga, yaitu 226 Pascal. Percobaan hari ketiga, yaitu tekanan hidrostatis gelas A mengalami penurunan sebesar 500 Pascal. Lalu tekanan hidrostatis gelas B mengalami kenaikan, yaitu 612 Pascal. Dan tekanan hidrostatis gelas C juga mengalami kenaikan, yaitu 452 Pascal. Dilihat dari hasil percobaan tersebut, disimpulkan bahwa kentang mengalami peristiwa osmosis, yakni perpindahan molekul pelarut melalui selaput permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah atau yang disebut hipotonis ke konsentrasi pelarut tinggi atau hipertonis. Membran semi permeabel merupakan selaput pemisah yang hanya bisa dilewati air dan molekulnya. Membran ini harus bisa ditembus oleh zat pelarut sehingga menyebabkan tekanan sepanjang membran tersebut. Dilihat dari gambar di bawah ini bahwa gelas B dan C terlihat airnya lebih pekat dan lebih kental daripada gelas A yang berisi air saja. Jadi, kentang yang dihasilkan dari gelas B dan C yaitu lebih lentur dan lebih lembek daripada gelas A. Kesimpulan, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan gula dapat mempengaruhi massa kentang dibanding hanya air saja. Massa kentang dalam larutan gula lebih cepat berkurang daripada larutan air. Penurunan massa kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Semakin tinggi larutan yang digunakan atau hipertonis, maka tekstur kentang akan semakin lembek dan lentur. Sedangkan kentang yang direndam oleh larutan air biasa mengalami perpindahan air secara osmosis. Terjadi air hipotonis menuju sel-sel kentang hipertonis. Mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dari air, masuklah air ke dalam sel-sel kentang. Akibat masuknya air pada sel kentang membuat kentang menjadi keras. Lalu, pengaruh larutan gula terhadap tekanan hidrostatis yaitu semakin banyak massa gula, maka semakin kecil tekanan hidrostatisnya. Lanjut, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apakah larutan gula mempengaruhi massa kentang? Iya. Alasannya karena massa kentang dalam larutan gula lebih cepat berkurang daripada larutan air saja. Penurunan massa kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Yang kedua, jelaskan pengaruh larutan gula terhadap tekanan hidrostatis. Jadi, semakin banyak massa gula, semakin kecil hidrostatisnya. Jadi, dalam percobaan tersebut, gula yang 100 gram tadi. Lanjut, nomor 3, jelaskan mengenai transport membran yang terjadi pada percobaan dan didukung dengan teori. Jadi, transport membran terjadi karena peristiwa osmosis, yakni perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi permeabel dari bagian yang lebih encer ke yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah atau hipotonis ke konsentrasi pelarut tinggi atau hipertonis. Membran semi permeabel harus dapat dilewati oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat pelarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Lalu lanjut, nomor 4, organel apa yang berperan dalam transport membran tersebut? Organel yang berperan dalam transport membran tersebut adalah membran semi permeabel. Membran semi permeabel ini merupakan selaput pemisah yang hanya bisa dilewati oleh air dan molekulnya. Lanjut, pertanyaan nomor 5.
Apa hubungan laju reaksi terhadap konsentrasi zat? Jawabannya, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak juga sehingga kecepatan reaksi meningkat. Jadi semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Lanjut nomor 6. Jelaskan hubungan laju reaksi dengan luas permukaan kentang. Laju reaksi dengan luas permukaan kentang berbanding lurus. Jadi, luas permukaan memiliki peran yang sangat penting sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Nomor 7. Hitung konsentrasi masing-masing larutan gula. Larutan gula terdapat pada gelas B dan C. Jadi, kita mengerjakan gelas B. Massa dari gula yaitu 300 gram per mr gula yaitu 342 dikali 1000 dibagi volume larutan yaitu sama dengan 0,19 mol per liter. Lalu pada gelas C, molaritasnya sama dengan massa gula yaitu 100 gram dibagi ml gula yaitu 342 dikali 1000 dibagi volume larutan yaitu sama dengan 0,6. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.